berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama saudara semua saat ini dalam program Rise and God. Saudara-saudara, untuk beberapa waktu ini kita akan datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita merenungkan kembali firman Tuhan, dan tentu saja kita akan membawa semua pergumulan kita kepada Dia. Satu sukacita yang luar biasa dalam hidup orang percaya adalah karena kita tidak perlu takut menghampiri tahta kasih karunia Allah yang kudus. Darah Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kita adalah orang-orang yang diterima. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sungguh sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita membawa semua beban berat, semua pergumulan kita kepada Dia. Dan jangan lupa persembahkan korban syukurmu yang terbaik, karena Dia layak menerima segala hormat, penyembahan, dan keagungan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa sempurna bagi kami. Saat ini kami menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami sangat percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau tidak akan membiarkan kami dalam keadaan kami. Engkau menginginkan hidup kami senantiasa ada di jalan-jalan-Mu. Engkau menginginkan kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita. Oleh sebab itu Bapa, kami datang sebagai orang yang letih lesu, berbeban berat. Kami membawa semua beban itu kepadamu Bapa. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan. Kami akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami kebebasan, kami akan mengalami kemenangan. Karena Tuhan menguatkan kami, Tuhan membuka jalan keluar dalam hidup kami. Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas untuk menjadikan semuanya menjadi baik adanya. Puji Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh-sungguh bisa kami andalkan. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti
akan-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sebab Kau Allah yang hebat dalam hidup kami, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya ya Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bagian dari kehidupan bersyukur adalah hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam realita kadang-kadang kita ketemu orang-orang tertentu yang diberkati Tuhan, yang diberi kesempatan oleh Tuhan, dapat promosi jabatan dalam pekerjaannya, usahanya maju, tetapi justru semakin dibawa Tuhan naik, hidup mereka semakin merosot di hadapan Tuhan, bahkan jadi batu sandungan. Tentu saja ini tidak diinginkan oleh Tuhan, tapi realita hidup ada banyak orang yang dalam kondisi seperti ini. Sebelum kita sharing lebih lanjut tentang kebenaran ini, mungkin ada yang mau cerita tentang apa yang didengar tentang kisah-kisah yang saya sebutkan tadi. Ada? Saya punya pengalaman, Pak. Di kantor lama saya dulu, saya punya pimpinan. Sebenarnya dia dulu bukan pimpinan, dia staf biasa. Dan setelah itu dia diangkat jadi pimpinan, salah satu pimpinan di perusahaan itu. Dan kalau setiap hari Senin kan kita ada meeting, apel gitu ya. Dia suka nggak datang tuh, telat banget. Biasanya kita kan meet apel itu jam 8, dia datang jam 9, setengah 9 gitu. Sampai kita stafnya pun disuruh pimpinan paling atas itu, tolong dong ditegur pimpinannya supaya bisa on time gitu. Jangan jadi batu sandungan, karena dia kan pemimpin, masa dia nggak bisa jadi contoh gitu kan. Nah kita mana berani, ntar kita dapat, bukan kita tegur SP1, SP2 keluar kan gitu. Itu berlarut-larut hingga satu ketika pimpinan itu udah jenuh sama dia, dipanggil. Sampai dia seorang aparatur disuruh menghormat bendera. Berhormat bendera karena sudah berulang-ulang. Nah yang saya mirisnya Pak, satu iman dengan saya, dengan kita kan gitu, maksudnya yang percaya Tuhan Yesus kok dia nggak jadi contoh ya, sementara di lingkungan kita itu, di lingkup kita itu bisa dihitung jari kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Itu sih Pak pengalamannya, jadi dia bukan jadi contoh, jadi malah jadi bikin kita ilfil juga sama dia gitu sih Pak. Nah, kondisi seperti itu ya yang kadang-kadang membuat orang tersandung dan dia tertutup hatinya atau menutup hatinya terhadap kabar baik tentang Yesus Kristus. Padahal kalau kita pelajari Alkitab jelas ya, sebutan orang Kristen itu sangat istimewa sekali kan. Kita adalah garam dan terang dunia. Berarti apa? Kehadiran kita di sebuah tempat membawa perbedaan yang lebih baik pasti.
Karena garam itu mengubah yang tawar menjadi sedap, mengubah pembusukan. Garam itu fungsinya untuk kebaikan, bahkan bisa menjadi obat. Demikian juga terang itu menerangi kegelapan, menuntun orang lain. Ada banyak analogi yang diberikan Alkitab tentang kita itu senantiasa berbicara bahwa kita ditaruh Tuhan di sebuah tempat untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mestinya kalau Tuhan memberi kita kesempatan, posisi tertentu, jabatan tertentu, tanggung jawab tertentu, bukan sekedar supaya kita dapat gaji lebih besar, bukan supaya kita dapat fasilitas lebih banyak, tetapi Tuhan ingin kita menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Kita menjadi pribadi yang jadi panutan bagi orang lain. Terus caranya kita jaga sikap biar nggak jadi batu sandungan buat orang lain itu gimana, Pak? Coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Lukas pasal yang ke-7. Perikop ini ya di ayat 1 sampai ayat 10 itu diberi judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kalau kita baca ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dari kalimat ini kita bisa mengerti bahwa perwira tadi kan berarti mewakili orang yang terpandang di masyarakat, punya jabatan, punya kedudukan, punya pengaruh yang besar. Apalagi itu perwira dari kerajaan penjajah, berarti sangat disegani, sangat dihormati. Kalau kita baca ayat 3, ayat 4, dia terkenal sebagai orang yang sangat baik. Ini perwira ini. Dia memberi perhatian kepada hambanya. Kita harus tahu pada zaman itu berlaku yang namanya perbudakan. Hamba adalah budak. Budak itu disamakan dengan binatang. Tidak punya hak atas dirinya. Diperlakukan apa saja boleh. Kalau sakit-sakitan dibuang aja juga boleh. Tidak ada tuntutan hukum atau dijual kepada orang lain. Tetapi perwira tadi menaruh perhatian kepada hambanya yang sakit ini loh. Ketika mendengar Yesus datang, Yesus yang adalah penyembuh sudah terkenal di mana-mana bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Perwira tadi minta tolong bisa nggak Yesus menyembuhkan hambaku, bisa datang dan menyembuhkan hambaku. Berarti hati perwira tadi, hati yang penuh kasih terhadap sesamanya. Bagi dia, semua manusia itu sesamanya, walaupun status sosialnya sangat berbeda. Ini teladan yang sangat baik. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat orang lain, kita memperlakukan orang lain sebagai sesama kita. Walaupun status sosialnya jauh di bawah kita, walaupun secara ekonomi jauh di bawah kita, walaupun dia orang-orang yang sangat tidak dianggap bahkan di masyarakat, sementara kita orang yang sangat terpandang misalnya. Tetapi Tuhan ingin kita tetap melihat mereka, menghargai mereka sebagai sesama yang harus dikasihi. Ini hal pertama. Kegagalan banyak orang Kristen adalah begitu silau dengan jabatannya, begitu silau dengan kekayaan, lupa bahwa itu semua adalah berkat dan anugerah Tuhan. Harusnya kan membuat orang semakin mengasihi Tuhan. Kalau orang semakin mengasihi Tuhan kan semakin bisa mengasihi sesamanya. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi yang pertama, lihatlah orang lain sebagai sesamamu. Jangan merasa dirimu itu lebih terhormat, lebih berharga. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama. Itu sesama kita, walaupun status sosial di bawah kita. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu,
Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Menunjukkan apa kalimat ini? Kalimat ini menunjukkan perwira tadi orang yang sangat rendah hati. Anak-anak Tuhan di posisi apapun, di jabatan apapun, di status sosial apapun akan jadi panutan, akan jadi teladan, menjadi figur yang terhormat. Kalau tadi yang pertama melihat orang lain sebagai sesamanya, yang kedua rendah hati. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang melihat semua pencapaian hidupnya itu sebagai anugerah, sebagai kepercayaan Tuhan, sebagai titipan dari Tuhan yang harus dikelola. Ketika orang melihat hal itu, tidak ada alasan, bahkan mungkin kita akan malu kalau menyombongkan apa yang kita punya, apa yang kita capai hari ini. Mungkin saudara dipercaya Tuhan dengan jabatan yang sangat tinggi di perusahaanmu, di kantormu. Tetapi ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau itu anugerah Tuhan, seharusnya kita malu kalau kita sombong gara-gara jabatan itu. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun. Tetapi kalau itu anugerah, berarti tanggung jawab. Kita harus mengelolanya dengan baik. Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Tidak ada alasan. Orang yang rendah hati juga tidak akan merendahkan orang lain. Kembali ke yang pertama tadi kan, melihat orang lain sebagai sesamanya. Kita akan jadi batu sandungan bagi orang lain kalau kita sombong. Orang Kristen kok sombong? Itu menjadi batu sandungan. Karena status kita, kalau kita anak-anak Tuhan itu ya, kita orang Kristen, orang lain yang bukan orang Kristen dianggap biasa tuh. Biasalah orang punya kedudukan, biasalah orang kaya. Tetapi kalau orang Kristen pasti akan dikaitkan dengan imannya. Orang Kristen kok seperti itu? Padahal orang lain juga melakukannya. Dunia ini menyoroti kita lebih khusus. Dan apapun yang kita lakukan dinilai. Ketika kita menyombongkan diri, pasti penilaiannya langsung buruk. Dan kalau penilaian buruk, maka orang itu akan menutup hati ketika kita bersaksi. Kita menjadikan diri kita menjadi kendala bagi orang lain mendengar kabar baik. Oleh sebab itu, menjadi rendah hati itu adalah ciri anak-anak Tuhan, ciri murid Kristus. Apapun yang kita miliki saat ini, jangan disombongkan, tetapi kelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bicara soal itu Pak, bicara soal budak. Ya. Berarti zaman dulu itu kan budak itu berarti kurang begitu dihargai ya? Sangat tidak dihargai. Nah itu dulu, kalau zaman sekarang, kalau budak yang nggak dihargai atau ART dalam, kalau kita kita nggak menghargai, jatuhnya ke sosial media kan, nah diviralin lah, ujung-ujungnya majikannya kan seperti itu ya Pak. Coba zaman dulu ada sosial media, mungkin akan viral tuh pimpinan-pimpinan. Tapi waktu itu karena tidak dilindungi hukum, nggak ada masalah. Kalau sekarang kan ada perlindungan hukum untuk pekerja-pekerja, untuk asisten rumah tangga ya. Kalau itu menarik itu, mungkin di rumah kita ada asisten rumah tangga. Tetapi kita kembali harus belajar dari perwira Romawi tadi. Mereka juga sesama kita. Walaupun status sosialnya adalah asisten rumah tangga di rumah kita. Kita yang gaji. Atau bahkan mungkin tidak seiman dengan kita. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh memperlakukan mereka semena-mena. Sangat menyedihkan kalau kita dengar di berita kan, ada keluarga Kristen yang menganiaya asisten rumah tangganya, yang memperlakukan sangat buruk. Itu pasti jadi catatan buruk secara sosial. Ingat tadi, iman kita melekat dalam hidup kita. Itu jadi omongannya panjang, karena yang melakukannya adalah orang Kristen. Tidak seharusnya. Biasanya melakukannya karena yang kedua tadi, gagal, tidak rendah hati, tapi sombong. Saya kan yang gaji kamu, aku kan punya status lebih tinggi dari kamu. Itu tidak boleh terjadi, karena Tuhan ajarkan kita untuk rendah hati. Yesus Tuhan kita saja sudah mengajar kita
untuk rendah hati. Ia yang seharusnya dimuliakan, dia sudah merendahkan diri. Dia mengosongkan diri datang di dunia ini menjadi manusia sama dengan kita. Padahal sangat mungkin, sangat bisa dia datang di dunia ini sebagai raja yang harus dimuliakan saat itu. Tetapi karena kasihnya kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, dia rela mengosongkan diri menjadi manusia yang sangat hina, sangat rendah. Lahirnya saja di kandang domba, sangat hina sekali, dari keluarga yang sangat sederhana sekali, di desa yang sangat tidak dikenal oleh masyarakat. Semuanya serba di bawah. Itu sebenarnya sedang mengajar kita, kemuliaan itu didahului oleh kerendahan hati. Kalau ingin mendapat kemuliaan Tuhan, belajar rendah hati. Ya. Dan yang terakhir, apa yang bisa jadi teladan yang akhirnya dilihat dan kita akhirnya patut untuk diteladani oleh orang lain, iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Imannya itu yang jadi teladan. Iman bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan loh. Ini iman yang nyata, terlihat. Perbuatan perwira Romawi dinilai oleh Tuhan Yesus apa? Ini iman yang besar. Kita akan jadi teladan, kita akan memberi jadi figur yang diteladani orang-orang sekitar kita. Kalau kita mempraktekkan apa yang kita imani. Kalau kita menunjukkan dengan jelas dalam hidup kita apa yang kita imani. Misalnya, contoh yang paling sederhana. Kita ketemu orang yang lagi cemas, sedang khawatir tentang masalahnya. Lalu kita berkata, jangan khawatir, percaya Tuhan. Tuhan itu akan menolongmu. Orang itu mendengar itu mulai terhibur, mulai tumbuh pengharapannya. Sehari kemudian kita punya masalah. Lalu ngobrol dengan dia. Waduh, saya lagi takut sekali ini. Lalu kita cerita tentang kecemasan-kecemasan kita. Orang yang pertama mulai terbangun imannya, mulai ragu. Tersandung dengan kita. Berarti kamu hanya pintar ngomong. Kamu hanya pintar menghibur. Kamu hanya pintar menyampaikan ayat-ayat dari kitab suci. Tetapi kamu sendiri tidak mengalaminya. Kamu sendiri ketika ada masalah, kamu menunjukkan kekhawatiran, kamu menunjukkan ketakutan, menunjukkan kecemasan. Itu namanya imannya hanya teori. Kita akan jadi teladan kalau kita mempraktekkan apa yang kita imani. Mungkin kita tidak cerita kepada banyak orang tentang iman kita, tetapi ketika kita mempraktekannya, orang akan melihat, agamamu apa sih? Kamu mengimani apa sih? Apa yang kamu percayai? Kok kamu begitu menghargai orang lain? Kamu begitu peduli dengan orang lain? Apa yang kita lakukan seperti ini berdasarkan iman, itu akan menjadikan kita menjadi figur yang akan diteladani orang lain, yang akan memotivasi, menginspirasi orang lain. Kita datang kepada Tuhan dan kita rindukan supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan, tetapi menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk datang kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah tempatkan kami di dunia ini menjadi pribadi yang begitu istimewa.
Kami adalah garam dan terang dunia ini. Kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kehadiran kami dalam keluarga, kehadiran kami dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dimanapun kami ada, Tuhan tempatkan kami untuk menjadi figur yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, yang menginspirasi banyak orang agar hidup mereka menjadi lebih baik, terlebih supaya mereka semakin mengerti ada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dengan demikian, ketika kami berjumpa dengan orang lain, ketika kami berbicara kepada orang lain, ketika kami bekerja bersama dengan orang lain, mereka akan melihat Kristus ada dalam hidup kami. Mereka akan terinspirasi untuk menjadi orang baik. Mereka akan termotivasi untuk mengenal Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menjadi berkat juga bagi keluarganya. Oleh sebab itu Bapak, dimanapun Tuhan tempatkan, beri kami hikmat, berikan kami kemampuan seperti ini Bapak. Ampuni kalau selama ini kami jadi batu sandungan bagi orang lain, dengan perkataan-perkataan kami, dengan perilaku kami, dengan sikap kami. Tuhan ampuni kami kalau kami jadi batu sandungan bagi orang lain. Ada di antara kami juga sangat kecewa karena sangat tersandung dengan orang-orang yang melayani, sangat tersandung dengan hamba-hamba Tuhan, sehingga mulai kendor dalam beribadah, mulai kendor dalam melayani. Tapi biarlah mereka mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan. Memang ada orang-orang yang bisa jadi batu sandungan, tetapi hati kami mengasihi Tuhan, hati kami sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Kami tidak mau arah hidup kami ditentukan oleh perilaku orang, tetapi kami ingin hidup kami diarahkan oleh kasih Tuhan yang memenuhi hati kami, dan hati kami yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus, kuatkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, lebih dari semua peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, jadilah teladan, jadilah saksi, jadilah terang Kristus bagi orang-orang di sekitarmu. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau saudara sedang sakit, saudara ingin didoakan, saudara, kami undang saudara untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara. Selalu berharap, selalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dengan apa kan ku balas segala